Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Jumpa lagi dengan saya Esen Hon dalam motivasi kehidupan. Pada hari ini saya ingin berbagi kepada kita semua tentang hidup sukses kalau ada duit. Setiap kita pasti menginginkan untuk memiliki hidup yang sukses, bukan? Kesuksesan itu ingin kita capai dengan begitu banyak macam cara yang akan kita lakukan, sehingga kita bisa mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Banyak orang menjadikan tolak ukur bahwa orang itu sudah sukses ketika dia memiliki banyak duit. Atau seringkali orang bilang banyak fulus, banyak money, atau banyak uang. Namun pada hari ini yang saya bicarakan tentang duit bukan yang berbicara tentang materi, atau berbicara tentang uang, berbicara tentang fulus, atau berbicara tentang money. Terus apa sih yang dimaksud dengan duit yang ingin saya bagikan kepada kita semua? Untuk itu mari sama-sama kita mendengarkan apa yang saya maksudkan tentang duit itu. Duit terdiri dari 4 huruf. D, U, I, dan T. Nah, dari keempat huruf ini kita akan membahas satu persatu. Sehingga kita mengetahui maksud apa yang saya ingin sampaikan kepada kita semua tentang duit. Untuk itu langsung saja kita akan membahas huruf pertama dari kata duit tersebut. Huruf pertama dari kata duit tersebut yaitu D. D artinya doa. Dalam Matius 7 ayat 7 di situ berkata bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkannya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di dalam kitab Matius 7 ayat 7 ini, di mana itu adalah sebuah pernyataan yang Yesus katakan kepada orang banyak ketika Yesus berkhotbah di atas bukit. Di situ Yesus mengajarkan kepada mereka untuk segala sesuatu yang kamu minta, mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan itu semua kepadamu. Jadi dengan demikian ketika kita menginginkan sesuatu atau kita ingin melakukan sesuatu, maka datanglah kepada Tuhan, mintalah kepada Dia, maka Dia akan memberikan kepadamu. Jadi ingat, D yang di sini yang dimaksud adalah doa. Doakanlah apa yang menjadi keinginanmu, maka Tuhan akan menjawab doamu tersebut. Dan huruf kedua selanjutnya dari kata duit yaitu U. U artinya usaha. Di dalam kitab Amsal 6 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8, di situ Raja Salomo mengajarkan kepada kita semua untuk kita belajar daripada semut sehingga kita menjadi bijak. Di mana semut tidak mempunyai pemimpin, tidak mempunyai pengatur, dan tidak mempunyai penguasa. Tetapi dia menyediakan roti di waktu musim panas dan dia mengumpulkan makanan di waktu musim panen. Di sini artinya semut bekerja dan berusaha sedemikian rupa untuk menyediakan dan mengumpulkan makanan kepada dia sehingga ketika musim kelaparan dia tidak merasa lapar karena dia masih mempunyai stok makanan yang begitu banyak. Dengan kata lain di sini semut terus dan terus belajar untuk berusaha dan bekerja. Untuk itu ketika kita ingin menjadi sukses, maka yang perlu kita lakukan yaitu kita harus berusaha atau bekerja. Jangan sampai ketika kita ingin menjadi sukses, kita tidur. Kita tidak melakukan apa-apa. Bagaimana kita bisa menjadi sukses ketika kita tidak punya usaha dan kita tidak bekerja? Jadi untuk itu, ketika kita mau menjadi sukses, maka yang perlu kita lakukan adalah usaha atau dengan bekerja. Usahalah sehingga kamu menjadi sukses. Bekerjalah sehingga kamu menjadi sukses. Dengan kata lain artinya bahwa kerjakanlah apa yang menjadi keinginanmu dan doakanlah apa yang menjadi pekerjaan. Untuk itu huruf U yang tadi dimaksud adalah usaha. Dan selanjutnya huruf ketiga dari kata duit adalah I. I artinya iman. Di dalam Markus 11 ayat yang ke-24 di situ Yesus berkata bahwa apa saja yang kamu minta dan kamu doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.
Jadi, ketika apa yang kita minta kepada Tuhan dan apa yang kita doakan kepada Tuhan, ketika kita mengimani hal itu, maka itu semua akan diberikan kepada kita dan kita telah mendapatkan hal tersebut. Begitu pula dengan ketika kita ingin menjadi sukses. Ketika kita ingin menjadi sukses, maka ketika kita telah berdoa, ketika kita telah berusaha, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita mengimani apa yang kita doakan dan apa yang kita kerjakan. Sehingga ketika kita mengimani itu semua, maka semua itu akan diberikan seperti janji Tuhan yang telah dikatakan di dalam kitab Markus 11 ayat yang ke-24 ini. Jadi, ketika kita ingin menjadi sukses, maka percayalah bahwa Anda akan menjadi sukses ketika kita telah berdoa, ketika kita telah berusaha, dan ketika kita telah mengimani untuk apa yang menjadi keinginan kita, maka semuanya itu akan terwujud atau terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu, imanilah apa yang menjadi keinginan kita. Karena ketika kita mengimani sesuatu yang menjadi keinginan kita, maka Tuhan pun tidak pernah tinggal diam. Tetapi Dia akan memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Karena dasar daripada segala sesuatu yang telah kita imani, kita dasari dengan doa dan usaha. Sehingga semuanya itu tidak akan pernah sia-sia ketika kita mengimani hal tersebut. Untuk itu, ketika ingin menjadi sukses, maka kita harus imani bahwa kita harus sukses. Jadi, dengan demikian, huruf I yang dimaksud adalah iman. Dan selanjutnya, huruf terakhir dari kata duit yaitu T. T artinya taat. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7, di situ Allah berkata kepada Yosua untuk Yosua tetap tegar, tetap kuat, dan harus bertindak hati-hati sesuai dengan perintah Allah yang disampaikan Musa kepada dia untuk tidak menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri, supaya dia beruntung dalam setiap dia melangkah. Dan akhir dari ketaatan Yosua ini, dia berhasil membawa bangsa Israel kepada tanah perjanjian yang telah Allah sediakan untuk bangsa Israel. Nah, Yosua bisa berhasil karena salah satu kuncinya adalah dia taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi, ketaatan itu adalah sesuatu hal yang penting untuk kita mencapai sesuatu yang kita inginkan. Begitu pula ketika kita ingin menjadi sukses, maka kita harus taat. Taat dalam berdoa, taat dalam berusaha, taat dalam memiliki iman, dan juga taat dalam semuanya. Jadi ketika kita bisa taat dalam segala sesuatu, maka pencapaian kita untuk sukses itu bisa terwujud. Sama seperti Yosua bisa mencapai garis akhirnya yang membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian karena salah satunya dia taat. Jadi kita bisa belajar daripada Yosua, sehingga kita bisa mencapai keinginan kita dengan kita taat kepada apa yang menjadi komitmen awal kita dan apa yang menjadi keinginan Tuhan itu sendiri. Jadi dengan demikian, kata duit itulah yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, untuk ketika kita ingin menjadi berhasil atau kita menjadi sukses, maka bukan duit yang dimaksud dalam duniawi yang berbicara tentang uang, berbicara tentang fulus, berbicara tentang money, berbicara tentang harta benda, itu yang membuat kita sukses. Tetapi berbicara tentang duit, yaitu berbicara tentang doa, usaha, iman, dan taat. Jadi dengan demikian saya bisa simpulkan kepada kita semua pada hari ini bahwa ketika kita ingin menjadi sukses atau kita ingin mencapai apa yang kita inginkan, maka yang kita harus lakukan adalah doakanlah setiap apa yang menjadi keinginan kita atau apa yang menjadi pekerjaan kita. Kerjakanlah apa yang menjadi doa kita atau apa yang menjadi keinginan kita. Imanilah apa yang menjadi doa kita dan apa yang menjadi pekerjaan kita. Dan taatilah apa yang sudah kita lakukan, yaitu doa, usaha, dan iman itu sendiri. Dengan demikian, inilah hal yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada hari ini. Saya akan mengakhiri semuanya ini dengan menyampaikan sesuatu hal kepada kita semua bahwa ingat,
Untuk mencapai kesuksesan tidak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi untuk mencapai itu semua kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam setiap apa yang menjadi perencanaan dan pekerjaan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.